Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rayu. Teman-teman, malam hari ini tetap bersama kita di Penelusuran Kang Enong. Pada malam hari ini kita di mana, Pak De? Kita berada di situs Tondowongso, tepatnya di Desa Gayam, Kecamatan Gurah. Jaraknya dari Kediri itu sekitar 10 km. Iya, Pak 10 km. Pak Topa ya. Iya, Mungkin ada teman-teman yang ingin berkunjung atau membuktikan keelokannya atau keagungannya peninggalan sejarah yang ada di Kediri. Nanti kita tulis juga di skrip di kamera di layar. Terus gimana Pak Topa ini nanti Pak Topa? Untuk kita nanti kita telusuri, kita di situ di tempat ini itu ada apa aja. Mari kita nanti melihat bersama-sama, keliling-keliling bersama-sama. Oh, kita eksplor ya. Iya, kita Oke. itu bagaimana nanti apa aja ya peninggalan yang ada di sini. Luasnya kayak apa? Iya, betul. Kita ngikuti sesuai yang ada di literatur yang kita baca supaya teman-teman semakin tahu, tambah wawasan. Itu aja teman-teman. Ayo kita eksplor sebanyak-banyaknya di sini. Mari nanti. Sebuah struktur bangunan kuno dengan arsitektur magis ditemukan di Dusun Tondowongso tahun 2006. Tepatnya di Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Struktur itu ditemukan akhir tahun 2006 oleh warga setempat yang menggali tanah untuk menguruk dan untuk membuat batu bata. Struktur yang diperkirakan mencakup area lahan seluas 120 meter itu dikatakan magis. Jumlah denah bangunan yang ditemukan sebanyak 81. Dalam konteks simbol keagamaan, jumlah denah bidang itu mirip dengan konsep Vastu Purusa Mandala, konsep arsitektur magis dalam agama Hindu. Kompleks bangunan agama Hindu dibangun dengan konsep itu untuk mencegah kemarahan Vastu Purusa, yaitu raksasa yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Pada saat itu, situs Tondowongso begitu menggegerkan arkeolog-arkeolog di Indonesia. Betapa tidak, setelah dilakukan ekskavasi, ternyata ada begitu banyak bangunan dan patung yang ditemukan di sana. Setelah dilakukan ekskavasi, ternyata bangunan itu meliputi wilayah belasan hektar di sekitarnya. Lalu setelah melakukan uji tes karbon, ditemukan angka tahun 1006 Masehi. Jadi bangunan situs Tondowongso memang merupakan peralihan antara langgam Jawa Tengah dengan langgam Jawa Timur. Malam ini kami berkunjung ke situs ini. Sudah lama kami tidak ke sini. Begitu kami mencapai lokasi, kami sangat kaget betapa tidak terawatnya situs ini. Galian-galian yang dulu pernah digali oleh Balai Pelestari Cagar Budaya hingga malam ini masih tetap menganga, tidak terawat. Bangunan-bangunan yang ada pun juga tidak terawat. Lumut yang tumbuh di sana-sini, rumput yang tumbuh di sana-sini, sungguh membuat hati kami begitu sedih. Mau dikemanakan situs ini? Mau dikemanakan sejarah ini? Kenapa penderitaan situs ini tidak pernah berhenti? Bahkan
hingga malam ini ketika kami datang ke sini. Sebuah situs yang begitu megah, sebuah bangunan yang melambangkan kejayaan Nusantara harus bersedih, harus dimakan oleh alam. Bahkan sejak pertama kali bangunan ini dibangun, seperti kita tahu, 2 kali ledakan Gunung Kelut begitu meluluh lantakkan bangunan ini, menghapus dia dari peta. Terus keserakahan pihak Belanda pun menambah derita. Dan pada akhirnya pada malam ini kami mengetahui dan melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa situs ini sedang sakit, bahwa situs ini sedang merana, bahwa situs ini sedang penuh penderitaan dan berada pada di puncak penderitaannya. Ada apa dan mengapa? Dahulu karena alasan anggaran situs ini diabaikan. Karena alasan anggaran situs ini ditinggalkan. Apakah sekarang masih juga karena alasan anggaran situs ini dilupakan? Padahal begitu banyak ekskavasi terjadi di seluruh permukaan tanah Jawa. Begitu banyak situs yang diungkap, yang digali saat ini. Bahkan hingga malam ini ketika kami membuat video ini di tempat ini. Ada apa? Apakah memang seperti itu? Apakah memang harus dilupakan? Apakah memang harus ditinggalkan? Lalu bagaimana dengan slogan kita selama ini untuk selalu melestarikan budaya, untuk selalu menjaga sejarah, karena kita adalah bangsa yang besar. Apakah dengan cara seperti ini kita melestarikan sejarah? Apakah dengan cara seperti ini kita banggakan bangsa kita sendiri? Kita gali, kita banggakan, kita tunjukkan kepada dunia, lalu kita hancurkan sendiri. Bahkan Belanda pun tertawa dengan cara seperti ini. Bahkan Belanda pun tertawa dengan cara seperti ini. Indonesia, Nusantara, situs Tondowongso, Kediri. Jadi tadi kita sudah berkeliling mulai dari pintu yang sebelah sana sampai ke bangunan yang utama ya kelihatannya Pak De ya. Kalau menurut Pak De itu bagaimana Pak De untuk apa tuh dari bangunan ini sendiri? Seperti yang kita lihat tadi, setelah kita eksplor semua, saya sangat kagum sekali, sangat kagum sekali dengan keelokan, keindahan, mahakarya peninggalan zaman kerajaan dahulu ya. Iya, iya. Jadi situs peninggalan ini yang telah ditemukan mulai tahun 1006 itu sangat-sangat hebat sekali kalau menurut saya. Kalau Pak Topa sendiri melihatnya tadi kayak apa Pak? Maksudnya 1006 itu bangunan ini dibangunnya 1006 atau ditemukan 1006 Pak?
Ini pernah diuji pakai uji karbon ya. Dan di situ ada keterangannya bahwa si penguji menerangkan bahwa dengan uji karbon bangunan ini perkiraan dibangun tahun 1006. Jadi menurut dari peneliti tes karbon, di tes karbon itu bangunan ini dibangunnya tahun 1006 Pak ya? Iya, dimulai pembangunannya 1006 itu. Dan di sini juga waktu penemuannya ya, Pak Topa ya. Iya. Banyak ditemukan patung-patung. Cuman sayangnya patung-patung penemuan itu dibawa ke Museum Trawulan. Padahal banyak sekali Pak Topa. Lebih sekitar antara 70 sampai 80 patung, antara patung Dewa Brahma, Dewa Siwa, Nandini atau Andini ya? Yang Nandi, Pak. Oh iya, patung Nandi. Ya, yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat peribadatan di era zaman sebelum Raja Kertanegara itu sudah berdiri bangunan ini. Ya. Sayangnya setelah era Kertanegara, karena waktu zamannya Raja Kertanegara itu di sini ada pemberontakan yang dipimpin oleh Ken Arok, ya kan? Ya. Dan akhirnya runtuhnya Kerajaan Kediri dan dikuasai oleh Ken Arok. Setelah beberapa puluh tahun Ken Arok di sini memindahkan ibu kotanya ke Tumapel. Jadi keindahan dan keelokan bangunan ini akhirnya juga ikut luntur. Jadi semakin berkurang keindahannya karena tidak terawat. Kan gitu. Padahal di sini sebenarnya banyak, kalau menurut ini ya, ekskavasinya di sini kan, padahal baru sedikit ini ya. Ya, tapi baru sedikit, di pinggir-pinggirnya ini ada yang ngeklaim hampir 12 sampai 15 hektar lah. Diklaim itu baru ngeklaim ya, ngeklaim. Tapi kan belum akurat sekali kan gitu. Iya. Jadi gini Pak, ini saya simpulkan dulu dari depan Pak ya. Iya, monggo. Kalau menurut Pak D tadi kan bahwa bangunan ini sebelum era Kertanegara. Iya. Berarti Kalau tahun 1006 Masehi itu sebelum eranya Kertanegara. Iya. Jadi menurut Pak D, bangunan ini itu sebelum Kertanegara. Iya, betul. Bahkan Pak Topa, bangunan ini kalau tahun 1006 Masehi itu sebelum zamannya Raja Erlangga. Jadi sebelum zaman Erlangga sudah ada bangunan ini. Ya. Dan diteruskan oleh Raja Erlangga sampai ke Kertanegara. Ya. Cuman itu tadi mulai lunturnya karena di zamannya Raja Kertanegara, Kerajaan Doho ini itu diserang oleh Ken Arok. Gitu. Iya betul. Jadi mulai agak lunturnya keagungan atau kemegahannya bangunan komplek di Tondowongso ini setelah ibu kota negara dari Doho dipindah ke Tumapel. Iya. Dipindah oleh Ken Arok tadi Ken ya. Arok otomatis kan gitu, karena waktu itu yang Ken Arok kan mau kerajaannya kan ada di Singosari, di Tumapel kan gitu. Iya. Jadi ibu kotanya dipindah ke sana kan gitu. Ya di situ awal mulai lunturnya kemegahannya bangunan ini mulai ditinggalkan. Jadi tidak terurus, tidak terawat kan gitu. Padahal bangunan ini menunjukkan kemegahannya karena luasnya, dan di sini juga waktu itu sudah menjadi perkampungan yang banyak penduduknya kan gitu. Karena tempat peribadatan kan gitu. Oh, berarti secara kesimpulan Tondowongso ini itu adalah tempat peribadatan dan pemukiman warga sekitar itu. Di sekitar tempat peribadatan ini otomatis banyak pemukiman Pak. Iya, otomatis itu. Cuman itu tadi karena ada peralihan kekuasaan. Otomatis. Ada peralihan kekuasaan dari Ken Arok tadi. Di sini tidak diurus, tidak dirawat, karena Ken Arok punya peradaban yang baru. Enggak, ya memang di sini ditinggalkan aja karena ibu
ibu kotanya pindah ke Tumapel. Iya, iya. Jadi itu awal dari kesedihan atau diterlantarkannya Situs Tondowongso ini. lokasi Tondowongso ini. Nah, setelah itu ada musibah baru, yaitu meletusnya Gunung Kelut yang Ya, ya. mengeluarkan banyak lahar pasir lahar ya, yang Ya, abu berupa vulkanik. abu vulkanik itu menutup daerah sini, tambah semakin hilangnya penduduk sini, dan yang mengurusi lokasi ini juga semakin menghindar dari sini karena ada musibah alam tadi, gunung Kelut meletus tahun 1335 itu tadi. Selain gunung meletus itu Pak De, yang menurut Pak D penyebab lainnya apa Pak De? Lu masih ada lagi loh Pak Topa. Tahun 1335 itu tadi sudah mulai semakin tidak terurus ya, Ya. tertumpuk abu vulkanik, ditambahin lagi Gunung Kelut meletus lagi tahun 1585. Itu semakin gede malahan meletusannya. Situs Tondowongso ini keuruk oleh abu vulkanik dari 2 kali gunung Kelut meletus. Iya, dan penduduk sekitar sini juga waktu itu sudah kosong lagi, juga malah jadi lahan kosong. Lahan kosong. Karena di sini sudah tertutup full. Hanya sedikit-sedikit yang paling atas sendiri yang kelihatan, atau cuman batu bata yang paling atas lah yang paling atas, kelihatan iya, gitu iya. aja. Karena kalau kita lihat dari lokasinya bangunan sendiri kan ada di bawah tanah Pak. Ya itu kan karena keuruk oleh abu Iya, vulkanik dari Gunung iya, Kelut tadi itu. Kalau kita lihat itu kan seperti itulah di kenyataannya. Jadi semakin ambles juga kemegahannya bekas situs di sini ini di Tondowongso. Tapi dulu nggak tahu kita namanya apa, tempat peribadatan. Cuman memang di situs ini mulai semakin hilangnya itu karena letusan Gunung Kelut yang tahun 1585 itu. Belum ketambahan lagi pada waktu setelah itu penjajah Belanda datang ke sini, tambah semakin membuat sengsaranya situs Tondowongso itu di situ itu. Karena di zaman Belanda, karena Belanda waktu itu sangat mengencarkan butuh pasokan gula dari tempat sini atau tempat jajahannya dari kerajaan di Jawa ini dikirim ke Belanda. Mereka mengalirkan air irigasi itu dilewatkan tengah-tengah persis di situs Tondowongso ini. Jadi bekas-bekas batu bata itu semakin dihancurkan, semakin dihilangkan, kalau bisa malah dihilangkan menurut mereka, supaya tidak ada jejak lagi. Itu yang paling parah sekali. Jadi nggak karu-karuan, malah kalau dulu masih berupa bangunan, setelah ada pembuatan irigasi dari Belanda, itu malah ditumpuk-tumpukin lagi bata-bata itu, mungkin dibikin material untuk irigasi itu juga kurang tahu juga ya, kemungkinan dia seperti itu. Karena mereka kan nggak bikin material baru kan gitu. Iya, betul. Diuntungkan karena ada bekas-bekas bata-bata dari candi-candi yang atau bekas-bekas tempat peribadatan yang terkubur kan itu. Iya, betul. Mereka melakukan penggalian, ada material dipakai ya. Memanfaatkan yang ada di sini untuk aliran irigasi. Jadi kalau batu bata itu lama-lama kena air kan akhirnya erosi juga kan. Iya, selain erosi juga semakin kena abrasinya udara, hujan panas semakin merusak. Tapi yang paling parah itu sebenarnya memang itu Pak Topa. Ya irigasi dari Belanda itu. Iya. Jadi mereka memang sudah punya niat jelek supaya tidak ada sisa-sisa peninggalan. Memang ada niat untuk membuat irigasi buat pabrik gula. Iya. Nomor 2-nya memang sekalian dihancurkan, kalau bisa tidak ada bekas dari kerajaan, supaya tidak ada cerita untuk generasi yang akan datang. Dan memang seperti itu. Memang mungkin politik mereka seperti itu supaya tidak ada cerita lagi kebesaran dibalik sebelum dijajah kan. Itu supaya mereka tahunya ini sisa dari Belanda seperti itu. Betul Pak De. Ya itu tadi Pak De, kita lihat dari sejarah dulunya seperti itu, mulai zaman kerajaan sampai Belanda seperti itu ya. Terus sekarang kita lihat saat ini bagaimana menurut Pak De bangunan yang dulu semegahnya itu
setelah itu diekskavasi, digali, terus sudah nampak bangunannya, tapi seterusnya belum ada. Ini diteruskan atau berhenti sampai di sini? Menurut Pak Ade gimana? Jadi gini, Ya, setelah melihat kondisi seperti ini, kita semakin terenyuh, semakin sedih, semakin nggak karu-karuan ini rasanya. Karena kita melihat situasi situs Tondowongso yang sudah lama ditemukan, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut lagi dari BPCB ya. ya betul. Karena situs ini sudah menjadi tanggung jawab BPCB. Sementara penemuan-penemuan baru yang seperti di Merumbung, seperti di Kumitir dan lain-lain, Ya, itu ekskavasinya itu besar-besaran. iya betul, besar-besaran Pak Ade. Nah, kan yang ini kan harusnya kan ini kan semakin harusnya kan ini kan situs mega loh Pak. Iya betul. Harusnya ini juga harus diperhatikan. Kita coba kita minta tolong hati nurani, kita ketuk hati nurani yang berwenang di BPCB, cobalah ini juga harus ditangani juga harusnya biar semakin tahu seberapa luasnya ini. Iya, Jangan yang baru ketemu malah nah, ini kan harusnya juga harus diperhatikan. Iya, Jangan yang betul, baru betul. aja kayak anak tiri saja di sini Iya, kan gitu. betul. Minta tolong, mohon maaf yang berwenang di BPCB, minta tolonglah situs Tondowongso ini diperhatikan, ditangani lagi supaya tidak semakin abrasinya dari bata-bata peninggalan itu semakin aus, semakin usang, semakin jelek. Kalau semakin cepat ditangani kan, jadi dipilah lagi semakin supaya di sini menjadi tempat bersejarah, bisa menjadi tempat wisata sejarah untuk yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia semakin mengiblat, dan orang yang di sekitar sini juga menerima manfaatnya kan gitu. Dan juga pemerintah daerah juga menerima hasil dari kerja keras. Ya demikianlah rekan-rekan sekalian penelusuran kita pada malam hari ini di situs Tondowongso. Sekian dari kami, jangan lupa gimana Pak De? Share, subscribe supaya kita terus tetap berkarya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam Rahayu.